Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, yang namanya uang ini merupakan channel-channel getaran yang ada di alam semesta. Di alam semesta ini, semua bentuk getaran ada semuanya. Kita butuh getaran birahi, ada. Kita butuh getaran nafsu, ada. Kita butuh getaran ketenangan, ada. Kita butuh getaran kasih sayang, ada. Kita butuh getaran kemarahan, ada. Tinggal kita menyambungkan channelnya saja. Loh. Nah, yang namanya menyambungkan channel, ini kita kadang-kadang tidak mengenali tidak mengenali keadaan fisik kita. Atau keadaan ruang kita itu tidak mengenali. Contohnya seperti ini. Seorang Presiden Prabowo Subianto, itu duduk di dalam mobil. Kemudian di depannya itu ada sopir. Nah, sopir dengan Presiden Prabowo ini berada di ruangan fisik yang sama, yakni di dalam kabin mobil, ya kan? Tapi dua orang ini channelnya menyambungkan saluran channelnya itu berbeda-beda. Artinya channel kesadarannya dua orang ini tersambung pada keadaan yang berbeda, pada channel yang berbeda. Makanya kemudian Presiden Prabowo, ya dia seorang presiden ya, uangnya banyak, pengaruhnya juga banyak. Tapi seorang sopir, ya seorang sopir presiden, ini nasib uangnya pasti berada di bawah presiden. Nah, padahal apa? Dua orang ini duduk itu mungkin berdampingan bisa, depan belakang juga bisa berada di ruangan yang sama, tetapi kemudian channel yang mereka sambungkan itu berbeda. Ini seorang bos, direktur, kemudian dengan seorang sekretaris, satu ruangan yang sama biasanya, tapi keadaan channel mereka berbeda-beda loh. Seorang bos yang mesti channel uangnya besar, seorang sekretaris channel uangnya lebih kecil, apalagi sekedar security, sekedar boy office gitu ya, tukang bersih-bersih. Ini bisa, mereka itu bisa berada di ruangan yang sama dengan si bos, tapi channel yang mereka sambungkan itu berbeda-beda, sehingga keadaan hidup mereka juga berbeda-beda, kualitas hidup mereka juga beda-beda. Makanya kemudian kita menginginkan channel kesadaran apapun di alam semesta ini sudah disediakan. Jadi seperti frekuensi radio itu loh, ya. Kita mau menyambungkan ke stasiun radio yang mana? Kemudian stasiun radio yang menampilkan acara apa? Yang acara dangdutan ada, yang acara rock ada, yang acara berita ada, yang acara iklan ada. Tergantung. Kita itu memilih mana sih saluran frekuensi yang mau kita sambungkan. Kayak gitu. Maka karena alam semesta ini kan sebetulnya dikendalikan ya oleh Asmaul Husna Allah. Huwar Rahmanur Rahimul Malikul Qudusus Salamul Mu'minul Muhaimin dan seterusnya itu. Allah yang Maha Rahman, yang Maha Rahim, Maha Malik, Maha Kudus. Ini semuanya adalah channel-channel yang mengendalikan sistem alam semesta. Dan ini adalah channel kesadaran. Kita mau menginginkan kesadaran yang mana? Ada di Asmaul Husna. Makanya kalau kita berlatih mengikuti training ESQ dari Dr. Ari Ginanjar Agustian itu, ya kita diajari dengan frekuensi-frekuensi Asmaul Husna. Karena memang frekuensi Asmaul Husna ini tersedia di alam semesta ini. Dan ini yang disebut dengan nama channel-channel kesadaran alam semesta. Ini. Nah, uang itu juga channel kesadaran. Makanya tadi saya sebutkan, mungkin kalau kerja seorang sopir presiden dengan presiden, ini kerjanya itu keras kerja si sopir. Karena sepanjang di dalam mobil dia terus bekerja. Si presiden bisa saja dia tidur. Ini. Tetapi channel kesadaran yang disambungkan antara sopir presiden dengan si presiden ini berbeda. Itu. Akhirnya kemudian uang keduanya itu berbeda. Makanya hidup itu tidak dikendalikan oleh kerja kita itu bukan, tapi oleh kesadaran kita. Di ruang yang sama itu kesadaran orang bisa beda-beda. Mereka sedang tersambung masing-masing dengan channel kesadarannya ini. Uang, ya, uang itu adalah channel kesadaran. Kita menyambungkan nggak dengan channel kesadaran uang tersebut? Ini loh yang kemudian menjadi PR, ya, menjadi sebuah renungan bagaimana kita menyambungkan dengan channel uang. Karena uang itu ternyata hanyalah sebuah
kesadaran. Di ruang yang sama, orang yang kerja lebih berat, uangnya bisa lebih sedikit. Tapi yang mungkin tiduran, bosnya yang ada di belakang, presidennya yang ada di jok belakang, tiduran, malah uangnya lebih banyak. Ini. Lah, ini. Maka kemudian sama persis sebetulnya. Yang namanya kita mau menyambungkan channel dengan keberlimpahan uang, dengan kecukupan uang. Ini persis seperti kita memasuki channel radio. Sama seperti kita memasuki channel ini loh, YouTube. Ya. Kita mau nonton apa sih di YouTube? Ada kan? Kita tinggal apa? Klik. Kayak gitu loh ya. Kliknya itu akan semakin sering muncul. Akan semakin sering muncul. Saya percaya kok ini teman-teman yang ada di YouTube ini. Mereka menonton apa namanya? Menonton channel saya, menonton konten saya. Mungkin mereka menonton di channel yang lain. Tapi begitu pagi-pagi buka YouTube, berada YouTube, sudah keluar semuanya itu konten-konten saya kan. Dari atas ke bawah, sebentar-sebentar, Gus Banan muncul, Gus Banan muncul, Gus Banan muncul. Apapun yang kita klik, maka itu yang akan muncul. Kemarin, saya itu lagi seneng banget nonton itu loh, rebung Cina itu. Ya, rebung bambu. Cina itu kan dipanen dan lain sebagainya, ya gitu ya. Caranya manen itu unik karena di sini nggak ada. Ya gitu kan. Rebung Cina beda banget sama rebung Jawa, ya gitu. Ada yang dipanen. Saya nonton itu, nggak ngelik, nggak apa saya itu. Komen juga nggak sama sekali, cuma nonton sampai selesai. Ya gitu loh. Paginya apa beranda saya isi konten-konten yang menyajikan tentang rebung Cina. Lah, ini loh, kita sudah ngeklik, itu yang akan muncul. Kayak gitu. Nah, sekarang bagaimana kita tersambung ya dengan yang namanya channel-channel uang. Kita menyambungkannya itu harus dari dalam diri kita dulu. Ya soalnya sama kan? Kalian kemudian mau menonton konten rebung Cina, kan muncul dari dalam. Oh, saya ingin cari rebung Cina loh. Loh, saya ingin nyari konten tentang dangdutan loh. Saya mau cari konten tentang ini, tentang itu, dan sebagainya. Ini muncul dari dalam diri kita sendiri. Gitu. Kita mau masuk ke channel radio, juga sama. Kita harus, ini yang nyaman yang mana ya? Apa? Oh, ini dangdutan. Oh, ini musik rock. Dan seterusnya. Ini. Dimulai dari dalam. Yang namanya uang itu pun, kita mau masuk ke channel uang, itu sama. Harus dimulai dari dalam diri kita dulu. Makanya sederhana loh. Kita itu hidup hanya menemukan ide yang ada di dalam diri kita. Keadaan saya saat ini persis seperti apa yang saya imajinasikan di masa lalu. Ini, dulu saya punya cita-cita ingin populer, itu loh ya, ingin jadi ahli ilmu, pinter maca kitab, ya, dia ingin jadi kiai tapi jangan yang khusyuk-khusyuk amat, pagi siang sore pakai serban terus kerjanya cuma ngimami tahlil, bagi saya menjenuhkan. Saya ingin jadi kiai tapi yang ya sedikit unik lah, ya pakai dasi, ya gitu, yang dilihat nggak pakai peci ya biasa aja lah. Sis, keadaan saya di masa lalu terjadi saat ini. Ini berarti realita yang saya alami saat ini adalah imajinasi saya di masa lalu. Kalau kita itu tidak memiliki imajinasi di dalam diri kita, ini kita nggak akan pernah menemukan realitanya loh. Contohnya kayak gini. Kalian tahu itu misalkan anjing. Kira-kira anjing itu sadar apa tidak di atasnya itu ada matahari? Tidak. Nggak sadar kan? Dia tidak pernah menemukan matahari. Apa kira-kira anjing mengetahui di atasnya ada bulan? Ya. Tidak. Karena dia itu ya. Itu. Ya, dia tidak bisa berpikir. Dia kemudian apa? Tidak menyadari. Yang dia sadari hanya naluri yang diberikan oleh Allah. Nah, ketika tidak disadari, kira-kira diimajinasikan atau tidak? Nah, itu. Bisa matahari itu ada, bulan itu ada, tapi seekor anjing itu bisa tidak sadar. Ini. Beda dengan kita manusia punya pengetahuan, punya akal, punya kesadaran tinggi, sadar, oh itu matahari, oh itu bulan, oh itu bintang. Kayak gitu. Makanya, yang namanya anak kecil, dia itu tidak sadar kebutuhan seksual. Karena belum akil balik. Kemudian dia tidur dengan temannya yang lawan jenis. Kira-kira nikmat apa enggak bagi dia, anak kecil itu? Enggak nikmat sama sekali. Itu loh. Dikarenakan si anak kecil tidak sadar bahwa yang namanya lawan jenis adalah sesuatu yang enak, sesuatu yang nikmat, sesuatu yang bersifat birahi. Dia nggak sadar.
Walaupun itu ada di sampingnya, tapi nggak dia temukan. Karena apa? Tidak diimajinasikan bahwa seks itu adalah kebutuhan dirinya. Tapi nanti begitu dia dewasa, bahayalah kalau tidur bareng sama temen yang lawan jenis. Bisa berabe semuanya kan? Ketagihan lagi, tahu-tahu hamil di luar nikah. Ini itu yang namanya. Jadi apa yang kita imajinasikan di dalam itu adalah realita yang kita temukan. Kalau kita tidak punya imajinasi di dalam, maka kita tidak akan pernah menemukan hal tersebut. Nah, kan ada orang yang menemukan uang melimpah. Ada orang yang kemudian menemukan uangnya cupet, sempit, ya kan? Ada yang uangnya pas-pasan. Ada yang menemukan popularitas. Ada yang sama sekali tidak menemukan popularitas. Ada yang menemukan pengaruh. Ada yang sama sekali tidak menemukan pengaruh. Kayak gitu. Ada yang menemukan harisma. Banyak yang tidak menemukan harisma. Ini dikarenakan apa? Imajinasi dari dalam dirinya itu yang beda-beda. Orang yang punya banyak uang, memang imajinasinya, minatnya itu yang besar kepada uang. Dia puasnya hidup kalau punya uang banyak. Nggak punya uang banyak, dia sangat sakit hati. Makanya kemudian minatnya itu bisnis. Dirinya nggak terkenal, nggak masalah. Yang penting Uang banyak. uangnya banyak, perusahaannya gede. Ini mental-mental para pembisnis, mental-mental para pedagang seperti itu. Kayak gitu. Tapi ada juga orang yang kemudian minatnya ingin punya pengaruh besar mengendalikan orang lain. Ini minatnya para politikus. Bagaimana kemudian dia itu berpengaruh bagi orang lain. Dia punya kuasa. Ini otak-otaknya Jokowi, Prabowo, seperti itu otaknya itu. Ya, imajinasinya itu. Saya nggak punya minat politikus. Ya nggak pernah kemudian saya itu bisa mengendalikan orang lewat pemerintahan. Karena tidak ada imajinasi di dalam sini. Gitu. Bagi orang yang punya pengaruh, punya popularitas, selebritis, bagi dia itu yang namanya terkenal, yang namanya populer, yang namanya masyhur, segala-galanya. Kayak gitu loh. Kalau dia tidak masyhur, tidak terkenal, sangat tersinggung. Itu karena apa? Isi yang ada di dalam imajinasi. Jadi kita hanya bertemu dengan imajinasi kita hidup hanya bertemu dengan ide-ide yang ada dalam pikiran kita. Gitu. Makanya sederhana banget loh. Supaya kita itu tersambung dengan channel uang dari dalam. Perintahnya aneh kok. Fadhkuru ni'matallah. Banyak banget ayat-ayat kayak gitu. Wadhkuru ni'matallah. Kalian ingatlah dengan nikmat-nikmat Allah. Coba. Kalian ingatlah dengan nikmat-nikmat Allah. Wadhkuru ni'matallah. Banyak sekali ayat-ayat kayak gitu. Sederhana itu ternyata. Untuk menghadirkan sebuah kenikmatan, ingatlah kenikmat tersebut. Cuma digunakan yang namanya alam imajinasi, digunakan yang namanya alam ide. Lah, cuma persoalannya kita disuruh fadhkuru ni'matallah, mengingat nikmat Allah, berarti menciptakan ide bahwa nikmat itu hadir. Tapi yang terjadi kebalikannya. Kita justru menciptakan ide bahwa nikmat itu hilang. Fokus kita pada kekurangan, bukan fokus pada keberlimpahan. Ini loh, fokusnya malah pada kekurangan. Lah, orang yang fokus pada kekurangan-kekurangannya, lah ini ya, orang yang sudah menciptakan, sudah menyambungkan channel dari dalam dirinya dengan channel kekurangan. Ngeluh, nggak punya uang, ngeluh hidupnya susah. Saya kerap itu loh, sebel banget saya itu ketika dikomentari oleh netizen kayak gitu. Iya, Gus Banan nyuruh-nyuruh bayar. Ya kalau ada uangnya. Lah, dia kan fokus bahwa dia itu sedang tidak punya uang. Itu orang kayak gitu makin nggak punya uang loh. Karena dari dalam idenya, dari dalam pikirannya, dari dalam imajinasinya, itu sudah menciptakan ketiadaan uang. Ini fokus pada kekurangan. Makanya disebut sebagai kufur nikmat. Maka kalau kita itu mau tersambung dengan channel uang, dengan kosmik uang, ya, kita mau tersambung dengan kosmik uang, kita harus masuk ke channelnya. Dan channelnya dimulai dari dalam, kita itu fokus kepada nikmat-nikmat Allah, fokus pada keberlimpahan. Jangan fokus kepada kekurangan. Fadhkuru nikmatallah. Dan itu ayat seperti itu. Cari di Al-Quran. Banyak nggak ketulungan. Gitu. Iya, saya angan-angan. Loh, iya ya, sederhana banget ya. Fadhkuru nikmatallah. Fadhkuru. Enggak disuruh kerja keras itu, enggak. Ya, mau uang, mau masuk ke channel uang, enggak disuruh kerja keras. Itu. Enggak disuruh kemudian banting tulang. Enggak. Atau kemudian disuruh supaya supaya mengorbankan diri. Enggak.
Cuma diciptakan dari alam ide kita, dari alam imajinasi kita. Fadhkuru nikmatallah. Cuman mengingat. Lucu kan? Itu loh, cuman mengingat. Maka kalau kita sebentar-sebentar, kita mengingat-ingat dengan nikmat yang diberikan Allah. Ini kalau sudah betul-betul terlatih dan kita lakukan berulang-ulang, ini akan menarik keberlimpahan terus loh. Itu. Pagi hari bangun tidur sambil ngopi kayak gitu ya. Fadhkuru nikmatallah. Waduh, mobil saya bagus. Kayak gitu. Aduh, istri saya cantik. Nikmatnya diingat-ingat loh. Aduh, HP saya bagus. Ih, jam tangan saya bagus. Gitu. Terus kalau pas rumahnya itu bagus, waduh rumah saya bagus ya. Apapun yang yang bagus-bagus, yang baik-baik yang kita miliki, diingat, diingat, diingat. Fadhkuru nikmatallah. Itu itu diingat-ingat. Jangan fokus dengan kekurangan kita. Wong yang difokusi, saya pingin itu belum tercapai. Kayak gitu ya. Saya sekarang sudah jadi pengusaha, pingin punya pondok pesantren. Oh ya nggak punya pondok pesantren. Yang diingat itu terus nggak punya pondok pesantren. Sudah punya mobil, rumahnya belum punya. Yang diingat-ingat tidak punya rumahnya. Ya sudah fokusnya ke sana. Berarti yang diingat itu, kalau yang diingat itu, yang terjadi adalah itu juga. Realita yang ditemukan itu juga. Karena kita hanya bertemu dengan ide kita sendiri. Itu. Pagi-pagi sambil ngopi kayak gitu. Nanti selang 1 jam, ingat lagi nikmat Allah yang besar. Sampai hati betul-betul merasakan. Nanti jam kedua, lagi ingat lagi. Semakin kita sering mengingat. Enteng loh. Yang namanya mengingat itu kerjaan enteng. Sambil tidur, sambil nyopir, sambil nyapu rumah, sambil ngopi. Kita bisa ingat terus lah. Iya. Itu loh. Tinggal fokus kita mau kemana. Ini. Kita kemana fokusnya. Ini persoalannya. Apalagi kalau saya sebetulnya itu ada materi training ya. Materi training, sholat, afirmasi sebetulnya. Sholat tapi yang digunakan untuk afirmasi. Tapi saya nggak pernah mengajarkan training ini. Karena saya sendiri mengamalkan sholat dengan sholat afirmasi, itu bisa akhirnya apa? Enggan jamaah di masjid. Enggan sholat jamaah. Karena apa? Sholatnya jadi lama. Sebab apa? Dengan menghayati makna di dalam doa sholat. Contohnya misalkan ya, kita sedang ruku. Bacaannya, Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Maha suci Allah yang maha agung dan segala pujinya. Kita resapi maknanya. Kemudian apa? Kita hadirkan rasa bahwa Allah itu maha agung betul-betul. Nah, sholat seperti itu, lama apa sebentar? Lama. Kalau kita sholat jamaah, kira-kira bubar apa enggak jamaahnya? Kalau kita jadi imam, jamaahnya bubar. Kalau kita jadi makmum, ketinggalan terus. Tapi yang paling saya resapi itu ketika duduk di antara dua sholat. Ya, Robbi firli warhamni, bacaannya kan, wajburni, warfa'ni, warzukni, wa'afini, wa'fu anni. Ini sudah kena semua loh. Robbi firli ya Allah, ampuni dosa-dosaku. Warhamni, ya Allah berilah aku kasih sayang. Kasihilah aku. Terus warhamni, wajiburni, dan tambahlah segala kekuranganku. Warfa'ni, dan angkatlah derajatku. Warzukni, dan berilah aku rezeki. Itu loh. Terus wa'afini, dan sehatkanlah aku. Wa'fu anni, dan ampuni kesalahan-kesalahanku. Coba kesehatan diminta, rezeki diminta. Ini kenapa sholat kita tidak mempan? Karena apa? Kita tidak pernah memaknai, mendalami makna sholat. Tidak pernah menjadikan sholat itu sebagai bentuk afirmasi ke alam semesta. Kalau betul-betul kemudian kita maknai, kemudian kita jadikan sebagai alat afirmasi, sholat 5 waktu itu dahsyat mengubah hidup. Kayak gitu loh. Cuman akhirnya apa? Sholatnya jadi panjang, jadi lama. Akhirnya malah nggak pernah sholat jamaah. Makanya saya sampai hari ini nggak pernah mengajarkan. Ini. Ya, nggak pernah mengajarkan. Dikarenakan ini sholatnya jadi lama, akhirnya malah anti sholat jamaah. Maunya sholat sendirian terus. Karena digunakan untuk mengafirmasi. Karena andai kata digunakan 5 kali sehari, kejadian loh. Loh, masalahnya kayak gini. Orang itu dalam penelitian ya, orang mau bunuh diri, itu melakukan afirmasi, ngomong ke dalam dirinya sendiri, self-talk. Ngomong pada dirinya sendiri. Aku mati sajalah. Itu 1 kali masih ragu. Mati aja besok. Mati aja besok. Diulang-ulang kata-kata itu. Nanti betul dia tuh nekat bunuh diri. Gitu loh. Jadi self-talk
atau afirmasi kepada diri yang dilakukan berulang-ulang akhirnya menjadi keberanian untuk melakukan bunuh diri. Loh, sekarang kalau kita tuh afirmasi Robbi firli warhamni wajiburni warfakni warzukni warhamni dan seterusnya itu ya. Coba kecukupan segala-galanya kan? Iya. Cuman ya gitu, kita lagi sholat malah mikirin Utang. hutang macam-macam itu loh. Akhirnya saya itu nggak menjadi afirmasi. Makanya saya sampai hari ini diminta untuk mengajarkan itu pun saya nggak mau. Karena saya juga melakukan itu paling ya kuat seminggu. Soalnya apa? Lama. Dan akhirnya ya nggak lumrah. Kalau sholat lama banget. Pas lagi jalan bareng keluarga. Sholat coba sampai 20 menit. Gila kan? Itu loh. Itu. Makanya saya nggak pernah mengajarkan ini. Itu. Lah, ini loh. Kita mencipta dari dalam untuk tersambung dengan channel di luar. Ini. Dicipta dari dalam diri kita. Nanti kita tersambung. Nah, sesudah itu, kemudian apa? Kita itu secara tindakan juga menyambungkan ke channel uang. Kalau kita ingin kaya, kalau kita itu kemudian pertamanya kita ingin makmur. Nah, ya kita harus menyambungkan dengan channel kemakmuran. Orang kalau segala-galanya itu dipas-paskan, makmur apa enggak? Iya. Tidak. Kalau segala-galanya itu kemudian diirit-iritkan, makmur apa enggak? Tidak. Enggak, ya kan? Nah, makanya kalau kita itu ingin tersambung dengan channel kemakmuran, ya kita itu harus melonggarkan rezeki kita. Ngasih nafkah ke anak istri, ya kira-kira makmur lah. Sedekah, ya kira-kira makmur lah. Jangan malah pelit. Kalau pelit ini sudah tersambung dengan channel kekurangan. Gitu. Bagaimana sih makmur itu? Sambungkan channelnya. Lah mau nggak mau ya kemudian belanjanya banyak. Pengeluarannya banyak. Ini resiko kita menyambungkan dengan channel kemakmuran. Kayak gitu. Channel kekayaan juga seperti itu. Kita harus tersambung. Itu. Yang namanya orang kaya bagaimana sih? Orang kaya itu orang yang sangat menjaga dirinya. Apa-apa dia beli. Tidak mengandalkan dikasihani oleh orang lain. Itu. Dia sangat menjaga harga dirinya. Tidak apa-apa numpang, apa-apa nunuk, apa-apa yang gratisan, apa-apa yang murah. Bukan itu. Orang kaya beli sesuatu yang mahal. Ya misalkan ya, pakai kartu XL kan murah meriah. Orang kaya pakai Telkomsel Halo. Kayak gitu. Yang namanya HP harga 3 juta dapat kok. Orang kaya bisa dapat PCX HP-nya. Ini ya. Jadi, ya kita harus menyambungkan. Itu loh. Oh iya, memang orang kaya suka beli ya. Apa-apa dibeli, ya sudah kita beli. Jadi, dengan cara seperti ini, kita membangun channel kesadaran dari dalam. Kemudian secara tindakan. Kalau kita ingin makmur, ya kita bertindak makmur. Sambungkan channelnya. Kalau kita ingin kaya, ya sambungkan channelnya. Itu. Nah, ini yang kemudian kita itu akan tersambung dengan kosmik alam semesta berupa uang. Ini loh, ya. Kita tersambung. Jadi harus pertama, ya, dimulai dari dalam. Dengan apa? Kita itu menciptakan ide-ide keberlimpahan di dalam diri kita. Jangan fokus kepada kekurangan, tetapi fokuslah kepada keberlimpahan. Fadhkuru ni'matallah. Sesudah itu tindakan kita. Ya, mental kaya lah, dermawan, dan seterusnya. Ini adalah cara-cara kita itu tersambung dengan kosmik uang. Karena sebetulnya uang ini sudah melimpah di alam semesta. Hanya saja kenapa kita kekurangan? Karena kita itu tidak tersambung. Itu. Cukup mendalam ya teman-teman dan terperinci dari tahapan awalnya ya. Tadi dari imajinasi dulu nih Gus. Iya. Dari imajinasi dulu, nanti ngambil nikmat-nikmatnya, latihan di situ, baru nanti ngambil tindakannya. Iya. Ya, mungkin Gus Banan bisa kasih closing statement nih buat penutup. Monggo buat teman-teman semuanya. Monggo Gus. Iya, saya itu baru menemukan kesadaran itu kok. Kesadaran fadhkuru ni'matallah. Ternyata ya Allah sederhana banget ya untuk mencapai nikmat Allah. Cuman diingat. Berarti apa? Difokusi saja ingatan kita kepada nikmat-nikmat Allah. Sudah, kita jangan fokus pada kekurangan. Kalau kita fokusnya kepada kekurangan, maka kita akan mendapatkan kemiskinan. Kalau kita fokusnya kepada keberlimpahan, pikiran kita ingatnya kepada keberlimpahan, maka kita juga akan menemukan realita berupa keberlimpahan. Karena alam semesta ini adalah, realita alam semesta ini adalah wujud alam ide kita sendiri, alam imajinasi kita sendiri. Kita hanya bertemu dengan ide-ide kita sendiri. Seperti itu.